Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang pengertian filologi, etimologi, istilah, objek, dan tujuan filologi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian filologi. Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang luas, mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Apabila dikatakan bahwa sastra merupakan hasil kebudayaan masa lampau, maka pengertian kebudayaan adalah kelompok adat kebiasaan, kepercayaan, dan nilai yang turun-temurun dipakai oleh masyarakat pada waktu tertentu untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan segala situasi yang tumbuh, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan kelompok. Baik, selanjutnya yaitu etimologi kata filologi. Filologi berasal dari kata Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan kata logos yang berarti kata. Yang keduanya memiliki makna cinta kata atau senang bertutur. Arti ini kemudian berkembang menjadi senang belajar, senang ilmu, senang kesastraan, dan senang kebudayaan. Baik, selanjutnya filologi sebagai istilah. Filologi sebagai istilah mempunyai beberapa arti sebagai berikut, yaitu yang pertama, filologi sudah dipakai sejak abad ketiga sebelum Masehi oleh sekelompok ahli dari Alexandria yang kemudian dikenal sebagai ahli filologi. Yang pertama memakainya adalah Eratosthenes atau Reynolds pada tahun 1968. Pada waktu itu, mereka berusaha mengkaji teks-teks lama yang berasal dari bahasa Yunani. Mereka bertujuan menemukan bentuk yang asli untuk mengetahui maksud pengarang dengan jalan menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Pada waktu itu, mereka menghadapi teks dalam sejumlah naskah yang masing-masing menunjukkan bacaan yang berbeda atau varian. Bahkan, ada yang menunjukkan bacaan yang rusak atau korup. Kegiatan pengkajian ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa untuk mengetahui teks yang asli, mereka perlu meneliti naskah-naskah itu untuk mendapatkan naskah yang mendekati teks asli dan naskah yang menyimpang. Kegiatan filologi yang menitikberatkan penelitiannya pada bacaan yang rusak ini kemudian disebut filologi tradisional. Dalam hal ini, ahli filologi dengan intuisinya memiliki naskah yang memungkinkan penyusunan silsilahnya untuk mendapatkan bacaan hipotesis yang dipandang asli atau yang paling dekat dengan aslinya. Kegiatan ini dikenal dengan istilah hermeneutik. Oleh karena itu, luasnya jangkauan isi teks klasik, maka filologi juga berarti ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang pernah diketahui orang atau Agus Book dalam Rene Welek pada tahun 1956. Berbagai macam segi kehidupan masa lampau dengan segala aspeknya dapat diketahui secara eksplisit melalui naskah. Oleh karenanya, filologi dipandang sebagai pintu gerbang yang menyikapkan zona masa lampau. Pendapat lain mengatakan bahwa filologi adalah l'étude des savoirs atau pemeran ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu filologi pernah dipandang sebagai sastra secara ilmiah. Arti ini muncul ketika teks-teks yang dikaji itu berupa sastra yang bernilai sastra tinggi, ialah karya-karya Homeros.
yang membawa filologi kepada suatu arti yang memperhatikan segi kesastraannya. Pada Wegener pada tahun 1947. Dan pada saat ini, arti demikian tidak ditemukan lagi. Di bagian nomor 3, filologi dipakai juga sebagai istilah untuk menyebut studi bahasa atau ilmu bahasa. Lahirnya pengertian ini akibat dari pentingnya peranan bahasa dalam mengkaji teks, sehingga kajian utama filologi adalah bahasa, terutama bahasa teks-teks lama. Beberapa arti di atas itu tampaknya dipakai di Eropa daratan. Istilah filologi yang dalam arti studi teks, suatu studi yang melakukan kegiatannya dalam mengadakan kritik terhadap teks atau kritik teks. Dalam pengertian ini, filologi dikenal sebagai studi tentang seluk-beluk teks. Di negeri Belanda, istilah filologi berarti ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan studi teks, sastra, atau budaya yang berkaitan dengan latar belakang kebudayaan yang didukung oleh teks tersebut. Di Prancis, filologi selain mendapat arti studi suatu bahasa melalui dokumen tertulis, juga merupakan studi mengenal teks lama dan transmisinya. Di Inggris, menurut Mario Pell, dalam bukunya yang berjudul Glossary of Linguistic Terminology 1966, filologi merupakan ilmu dan studi bahasa yang ilmiah seperti yang terkandung oleh linguistik pada masa sekarang, dan apabila studinya dikhususkan pada teks-teks tua, filologi memperoleh pengertian semacam linguistik historis. Bagian nomor 4, dalam perkembangan yang mutakhir, filologi memandang perbedaan yang ada dalam berbagai naskah sebagai suatu ciptaan dan menitik beratkan kerjanya pada perbedaan-perbedaan tersebut, serta memandangnya justru sebagai alternatif yang positif. Dalam hal ini, suatu naskah dipandang sebagai satu penciptaan baru yang mencerminkan perhatian yang aktif dari pembacanya. Varian-varian tersebut dipandang sebagai pengungkapan, memahami teks, menafsirkannya, membetulkannya, ada yang dipandang tidak tepat, dan tata politik yang ada pada zamannya. Dalam pandangan ini, naskah dipandang sebagai dokumen budaya dan sebagai refleksi dari zamannya. Ini saya akan menjelaskan tentang objek filologi. Setiap ilmu pasti tentunya memiliki objek. Yang salah satunya di sini adalah filologi. Objek filologi terbagi dua. Yang pertama, naskah. Yang kedua, teks. Baik, dalam istilah filologi, teks merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan naskah merupakan sesuatu yang konkret. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks klasik hanya dapat dilakukan melalui naskah. Naskah inilah yang menjadi alat penyimpanan teks tersebut. Jadi, filologi ini mempunyai sasaran kerja atau objek pada naskah. Sehingga, penelitian-penelitian filologi bergantung pada naskah-naskah yang berada di seluruh dunia. Tempat penyimpanan naskah. Naskah biasanya disimpan di perpustakaan maupun di museum di berbagai negara, kecuali Indonesia. Indonesia menyimpan naskah-naskah di negara yaitu Malaysia, Singapura, Italia, Brunei, Amerika Serikat, dan banyak lagi.